Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Maulana Putra dengan NIM 230320036. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya dari mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis, yaitu advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Advokasi berbasis data merupakan suatu proses penyampaian aspirasi, usulan, atau tuntutan kepada pihak yang berwenang dengan menggunakan data informasi dan bukti yang akurat sebagai dasar dalam penyusunan argumentasi. Dalam konteks agribisnis, advokasi berbasis data dilakukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, maupun pelaksanaan program yang berkaitan dengan sektor pertanian agar lebih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Advokasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi juga oleh petani, kelompok tani, koperasi, akademisi, organisasi masyarakat, hingga pelaku usaha agribisnis. Tujuan utama advokasi adalah memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya petani, agar memperoleh perlindungan, akses terhadap sumber daya, harga yang adil, serta kebijakan yang mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Data menjadi unsur yang sangat penting dalam proses advokasi karena berfungsi sebagai bukti nyata atau evidence yang tepat yang dapat memperkuat argumen. Pengambilan keputusan yang didasarkan pada data akan lebih objektif dibandingkan keputusan yang hanya mengandalkan opini, persepsi, atau pengalaman pribadi. Oleh karena itu, advokasi berbasis data sering disebut sebagai evidence-based advocacy, yaitu advokasi yang berlandaskan bukti-bukti ilmiah dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam era digital saat ini, proses advokasi. Oleh karena itu, data dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, hasil penelitian perguruan tinggi, survei lapangan, maupun data digital yang berasal dari media sosial dan platform daring. Data tersebut kemudian diolah menjadi informasi yang mudah dipahami melalui infografis, grafik, video, atau laporan, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat maupun pembuat kebijakan. Perbedaan utama antara advokasi berbasis data dan advokasi yang hanya berdasarkan opini terletak pada kekuatan argumentasinya. Advokasi berbasis opini seringkali hanya menyampaikan keluhan atau pendapat tanpa disertai bukti yang memadai, sehingga sulit menjadi dasar pengambilan kebijakan. Sebaliknya, advokasi berbasis data didukung oleh fakta yang terukur, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan pemerintah maupun pihak terkait terhadap usulan yang disampaikan. Sebagai contoh, petani di suatu daerah mengeluhkan rendahnya harga gabah setelah musim panen. Jika keluhan tersebut hanya disampaikan secara lisan, pemerintah akan kesulitan menentukan apakah masalah tersebut benar-benar terjadi atau hanya dialami
oleh sebagian kecil petani. Namun, apabila kelompok tani menyertakan data harga gabah selama 6 bulan terakhir, data biaya produksi, volume panen, pendapatan petani, serta perbandingan harga gabah dengan harga beras di tingkat konsumen, maka pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk melakukan evaluasi dan menetapkan kebijakan seperti penetapan harga pembelian pemerintah, pemberian subsidi, atau intervensi pasar. Sebagai ilustrasi, hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa harga gabah turun dari angka 6.700 per kilogram menjadi 5.300 per kilogram dalam waktu 3 bulan. Sedangkan harga pupuk meningkat sekitar 25% dengan biaya tenaga kerja naik 15%. Akibatnya, keuntungan petani menurun secara signifikan. Berdasarkan bukti tersebut, pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan stabilisasi harga, pemberian bantuan sarana produksi, atau memperkuat peran Bulog dalam menyerap gabah petani. Dengan demikian, putusan yang diambil menjadi lebih objektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Selain sebagai dasar pengambilan kebijakan, advokasi berbasis data juga berfungsi untuk mengidentifikasi akar permasalahan, mengevaluasi efektivitas suatu program, serta mengukur dampak kebijakan yang telah diterapkan. Oleh karena itu, kemampuan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data merupakan keterampilan yang sangat penting bagi mahasiswa, penyuluh pertanian, peneliti, maupun pelaku usaha di sektor pertanian. Dengan memanfaatkan data secara optimal dan didukung oleh berbagai digital tools, proses advokasi dapat dilakukan secara lebih efektif, transparan, dan mampu menghasilkan kebijakan yang mendukung pembangunan agribisnis yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan petani. Data merupakan komponen utama dalam proses advokasi karena berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan yang objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam sektor agribisnis, berbagai permasalahan seperti fluktuasi harga komoditas, rendahnya produktivitas, keterbatasan akses pasar, hingga perubahan iklim tidak dapat diselesaikan hanya berdasarkan asumsi atau pendapat. Semua permasalahan tersebut memerlukan data yang valid agar kebijakan dan program yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Advokasi yang didukung oleh data memiliki peluang lebih besar untuk diterima oleh pemerintah, lembaga swasta, maupun organisasi lainnya, karena mampu menunjukkan bukti nyata mengenai kondisi yang sedang dihadapi petani ataupun pelaku agribisnis. Selain itu, penggunaan data juga dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mengurangi risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, data menjadi fondasi utama dalam setiap proses advokasi berbasis bukti atau evidence-based advocacy. Ada beberapa alasan mengapa data sangat penting dalam advokasi agribisnis. Yang pertama, data menjadi bukti yang kuat. Fungsi utama data adalah sebagai bukti yang memperkuat argumen atau tuntutan yang diajukan kepada pembuat kebijakan. Dengan adanya data yang akurat, suatu permasalahan dapat dijelaskan secara objektif, sehingga tidak hanya didasarkan pada opini, persepsi, atau pengalaman individu.
dalam praktiknya, pemerintah akan lebih mudah mempertimbangkan suatu usulan apabila didukung oleh data statistik, hasil survei, atau laporan penelitian. Sebaliknya, jika suatu tuntutan hanya disampaikan dalam bentuk keluhan tanpa bukti, maka peluang untuk memperoleh perhatian atau tindak lanjut akan lebih kecil. Contohnya, kelompok tani mengajukan permohonan subsidi pupuk terhadap pemerintah daerah. Agar usulan tersebut dapat dipertimbangkan, mereka menyampaikan data yang menunjukkan bahwa harga pupuk meningkat dari Rp120.000 menjadi Rp180.000 per sak dalam 1 tahun. Kedua, biaya produksi padi meningkat sebesar 25%. Selanjutnya, pendapatan bersih petani menurun sebesar 18%, dan produktivitas lahan mengalami penurunan akibat penggunaan pupuk yang tidak optimal. Data tersebut menjadi bukti bahwa kenaikan harga pupuk berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani, sehingga pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk memberikan subsidi atau bantuan sarana produksi. Alasan selanjutnya, data membantu mengidentifikasi masalah. Data juga berfungsi untuk mengetahui penyebab utama suatu permasalahan, sehingga solusi yang diberikan tidak hanya mengatasi gejalanya, tapi juga menyelesaikan akar masalah. Dalam agribisnis, satu permasalahan sering kali dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya, penurunan hasil panen tidak selalu disebabkan oleh kualitas benih, tapi dapat dipengaruhi oleh perubahan iklim, serangan hama, keterbatasan pupuk, kondisi tanah, maupun sistem irigasi yang kurang memadai. Oleh karena itu, diperlukan analisis data untuk mengetahui faktor yang paling dominan. Contohnya, produktivitas padi di suatu desa turun dari 6 ton per hektar menjadi 4,5 ton per hektar. Setelah dilakukan pengumpulan dan analisis data, diperoleh hasil bahwa curah hujan menurun selama musim tanam. Sebagian besar petani menggunakan benih yang tidak bersertifikat. Penggunaan pupuk berkurang karena harga pupuk meningkat, dan serangan hama tikus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penurunan produktivitas bukan hanya disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi merupakan kombinasi beberapa faktor. Dengan demikian, pemerintah dapat merancang program yang lebih tepat, seperti bantuan benih unggul, subsidi pupuk, pengendalian hama, dan perbaikan irigasi. Alasan selanjutnya, data membantu menentukan solusi yang tepat. Setelah akar permasalahan berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menentukan solusi yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Data menjadi dasar dalam memilih alternatif kebijakan yang paling efektif dan efisien, sehingga sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Tanpa data yang memadai, solusi yang diberikan seringkali tidak tepat sasaran. Misalnya, pemerintah memberikan bantuan benih unggul, padahal penyebab utama rendahnya produksi adalah kekurangan air akibat rusaknya saluran irigasi. Dalam kondisi tersebut, bantuan benih tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Contohnya, data menunjukkan bahwa biaya distribusi hasil pertanian di suatu daerah sangat tinggi karena kondisi jalan menuju pasar rusak. Berdasarkan informasi tersebut, solusi yang lebih tepat adalah memperbaiki infrastruktur jalan, meningkatkan fasilitas transportasi,
membangun gudang penyimpanan, serta memperpendek rantai distribusi. Dengan demikian, biaya pemasaran dapat ditekan dan harga jual yang diterima petani menjadi lebih tinggi. Alasan selanjutnya, data digunakan untuk mengevaluasi kebijakan. Data tidak hanya digunakan sebelum suatu kebijakan dibuat, tetapi juga berfungsi untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah dilaksanakan. Melalui evaluasi berbasis data, pemerintah dapat mengetahui apakah suatu program berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau justru perlu diperbaiki. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan. Indikator yang digunakan dapat berupa peningkatan produktivitas, kenaikan pendapatan petani, stabilitas harga, peningkatan luas tanam, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, pemerintah melaksanakan program bantuan benih unggul kepada petani padi. Setelah satu musim tanam, dilakukan evaluasi dan diperoleh hasil, produktivitas meningkat dari 5 ton menjadi 6,5 ton per hektar. Pendapatan petani meningkat sebesar 22%. Penggunaan benih bersertifikat meningkat hingga 80%. Produksi gabah meningkat sehingga pasokan beras menjadi lebih stabil. Data tersebut menunjukkan bahwa program bantuan benih memberikan dampak positif sehingga kebijakan tersebut layak untuk dilanjutkan atau diperluas ke daerah lain. Sebaliknya, apabila apabila hasil evaluasi menunjukkan tidak adanya perubahan yang signifikan, maka pemerintah perlu peninjauan kembali pelaksanaan program dan mencari penyebab ketidakefektifannya. Jadi, data merupakan elemen yang sangat penting dalam advokasi agribisnis karena berfungsi sebagai dasar penyusunan argumen yang kuat, membantu mengidentifikasi akar permasalahan, menentukan solusi yang tepat, serta mengevaluasi keberhasilan suatu kebijakan atau program. Penggunaan data yang valid dan akurat akan menghasilkan keputusan yang lebih objektif, transparan, dan tepat sasaran. Oleh karena itu, setiap proses advokasi di bidang agribisnis sebaiknya selalu didukung oleh bukti empiris agar mampu menghasilkan kebijakan yang efektif dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Selanjutnya ada jenis data dalam advokasi agribisnis. Dalam advokasi agribisnis, data merupakan sumber informasi yang digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Data tersebut menjadi dasar dalam mengidentifikasi permasalahan, menyusun argumentasi, merumuskan solusi, hingga mengevaluasi keberhasilan suatu kebijakan. Semakin lengkap dan akurat data yang dimiliki, semakin kuat pula advokasi yang dilakukan. Secara umum, terdapat beberapa jenis data yang sangat penting dalam advokasi agribisnis, yaitu data harga, data produksi, data supply dan demand, serta data pendukung lainnya. Masing-masing jenis data memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Jenis pertama ada data harga. Data harga merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengetahui kondisi pasar
suatu komoditas pertanian. Perubahan harga dapat mencerminkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran, efisiensi rantai pasok, tingkat kesejahteraan petani, hingga daya saing suatu produk di pasar. Melalui data harga, pemerintah maupun pelaku agribisnis dapat mengetahui apakah harga yang diterima petani sudah memberikan keuntungan yang layak atau justru mengalami penurunan yang dapat mengancam keberlanjutan usaha tani. Oleh karena itu, data harga sering dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan stabilisasi harga, subsidi, maupun pengendalian inflasi pangan. Data harga ada harga produsen atau harga petani. Harga produsen atau harga di tingkat petani merupakan harga yang diterima petani ketika menjual hasil panennya kepada pedagang pengumpul, koperasi, penggilingan, perusahaan agribisnis, maupun lembaga pemerintah seperti Bulog. Harga ini menjadi indikator yang sangat penting dalam sektor pertanian karena secara langsung mempengaruhi tingkat pendapatan, keuntungan, serta kesejahteraan petani. Semakin tinggi harga yang diterima petani, semakin besar pula peluang petani memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha taninya. Sebaliknya, apabila harga jual hasil panen terlalu rendah, sementara biaya produksi terus meningkat, maka keuntungan petani akan berkurang, bahkan dapat menyebabkan kerugian. Dalam kegiatan advokasi agribisnis, data harga produsen menjadi salah satu bukti utama yang digunakan untuk menunjukkan kondisi ekonomi petani kepada pemerintah atau pembuat kebijakan. Data ini menggambarkan bagaimana perubahan harga hasil pertanian dari waktu ke waktu serta dampaknya terhadap pendapatan petani. Oleh karena itu, data harga produsen sering dijadikan dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan, seperti penetapan harga pembelian pemerintah, pemberian subsidi sarana produksi, bantuan modal usaha, hingga intervensi pasar ketika harga hasil pertanian mengalami penurunan yang signifikan. Selain itu, data harga produsen juga dapat digunakan untuk mengevaluasi efisiensi sistem pemasaran hasil pertanian. Dengan membandingkan harga yang diterima petani dengan harga yang dibayar oleh konsumen, pemerintah dapat mengetahui apakah terdapat rantai distribusi yang terlalu panjang atau margin pemasaran yang terlalu besar sehingga merugikan petani. Informasi ini menjadi dasar untuk memperbaiki sistem distribusi, memperkuat kelembagaan petani, atau mengembangkan koperasi agar posisi tawar petani menjadi lebih baik. Data harga produsen memiliki berbagai manfaat penting dalam kegiatan advokasi agribisnis. Pertama, mengetahui tingkat pendapatan petani. Harga jual hasil panen merupakan komponen utama dalam menghitung penerimaan dan pendapatan usaha tani. Dengan mengetahui harga yang diterima petani, pemerintah maupun peneliti dapat memperkirakan tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode tertentu. Sebagai contoh, apabila seorang petani menghasilkan gabah sebanyak 5 ton dan harga jualnya 6.500 per kilogram, maka penerimaan petani adalah Rp32.500. Namun apabila harga turun menjadi Rp5.300 per kilogram, maka penerimaan petani hanya sebesar Rp26.500.000. Artinya, hanya karena penurunan harga sebesar Rp1.200.000 per kilo. Artinya, hanya karena penurunan harga sebesar 1.200 per kilogram,
petani kehilangan pendapatan sebesar 6 juta rupiah dalam satu musim tanam. Dua, mengukur stabilitas harga hasil pertanian. Harga komoditas pertanian umumnya berfluktuasi mengikuti musim panen, perubahan permintaan, kondisi cuaca, maupun kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, data harga produsen digunakan untuk mengamati apakah harga suatu komoditas relatif stabil atau mengalami perubahan yang drastis. Stabilitas harga sangat penting karena memberikan kepastian bagi petani dalam merencanakan kegiatan produksi. Apabila harga terlalu sering berubah, petani akan kesulitan memperkirakan keuntungan yang akan diperoleh. Misalnya, data harga gabah menunjukkan pada bulan Januari 6.500 per kilogram, di bulan Februari 6.100 per kilogram, dan di bulan Maret 5.400 per kilogram. Data tersebut menunjukkan tren penurunan harga yang cukup tajam. Kondisi seperti ini dapat menjadi sinyal bagi pemerintah untuk melakukan intervensi pasar agar harga tidak terus mengalami penurunan. 3. Menentukan apakah petani memperoleh keuntungan atau kerugian. Data harga produsen juga digunakan untuk menghitung keuntungan usaha tani dengan membandingkan harga jual hasil panen terhadap biaya produksi. Sebagai contoh, harga jual gabah di angka 5.300 per kilogram dan biaya produksi di angka 5.100 per kilogram. Keuntungan petani hanya sebesar Rp200 per kilogram. Apabila harga turun menjadi 4.900 per kilogram, maka petani mengalami kerugian sebesar Rp200 per kilogram. Informasi seperti ini sangat penting dalam advokasi karena menunjukkan bahwa rendahnya harga jual dapat mengancam keberlanjutan usaha tani dan kesejahteraan petani. Menjadi dasar penetapan kebijakan pemerintah. Pemerintah memerlukan data harga produsen sebagai dasar dalam menetapkan berbagai kebijakan di sektor pertanian, seperti penetapan harga pembelian pemerintah, penyaluran subsidi pupuk dan benih, bantuan modal usaha tani, program penyerapan hasil panen oleh Bulog, dan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga. Apabila data menunjukkan harga gabah terus berada di bawah biaya produksi, pemerintah dapat menetapkan HPP yang lebih tinggi agar petani tetap memperoleh keuntungan yang layak. 5. Mengevaluasi dampak kebijakan terhadap kesejahteraan petani. Setelah suatu kebijakan diterapkan, data harga produsen dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilannya. Misalnya, setelah pemerintah menaikkan HPP atau memberikan subsidi pupuk, dilakukan pengamatan terhadap perubahan harga yang diterima petani. Jika data menunjukkan bahwa harga jual meningkat dan pendapatan petani bertambah, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan berhasil. Sebaliknya, apabila harga tetap rendah dan kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi dan menyusun kebijakan yang lebih efektif. Contohnya, harga gabah di tingkat petani selama 3 bulan berturut-turut adalah 6.500, 6.100, dan 5.400 per kilogram. Data tersebut menunjukkan bahwa harga gabah mengalami penurunan sekitar 16,9% dalam 3 bulan saja.
Jika biaya produksi tetap atau bahkan meningkat, maka keuntungan petani akan semakin kecil. Kondisi ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan intervensi pasar, misalnya melalui penyerapan gabah oleh Bulog, penetapan harga minimum, atau pemberian subsidi input berproduksi. Kemudian ada harga konsumen. Harga konsumen merupakan harga yang dibayar oleh masyarakat ketika membeli produk pertanian di pasar tradisional, supermarket, toko modern, maupun platform perdagangan digital atau e-commerce. Harga ini merupakan harga akhir yang harus dikeluarkan oleh konsumen setelah produk melewati berbagai tahapan dalam rantai pemasaran, mulai dari petani, pedagang pengumpul, distributor, pedagang besar, hingga pedagang pengecer. Oleh karena itu, harga konsumen umumnya lebih tinggi dibandingkan harga yang diterima petani karena telah ditambah dengan berbagai biaya seperti transportasi, penyimpanan, pengawasan, distribusi, serta keuntungan yang diambil oleh setiap pemasaran. Dalam advokasi agribisnis, data harga konsumen memiliki peran yang sangat penting karena dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pasar dan tingkat keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Selain itu, data ini juga digunakan untuk mengetahui apakah kenaikan harga di tingkat konsumen disebabkan oleh peningkatan biaya produksi, gangguan distribusi, peningkatan permintaan atau adanya praktik perdagangan yang tidak sehat. Dengan demikian, data harga konsumen dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan, melindungi daya beli masyarakat, serta menciptakan sistem pemasaran yang lebih efisien dan adil. Salah satu manfaat utama data harga konsumen adalah membandingkan harga yang diterima petani dengan harga yang dibayar oleh masyarakat. Perbandingan tersebut digunakan untuk menghitung margin pemasaran, yaitu selisih antara harga di tingkat produsen dan harga di tingkat konsumen. Margin pemasaran yang wajar menunjukkan bahwa biaya distribusi masih berada pada tingkat yang normal. Namun, apabila selisih harga terlalu besar, kondisi tersebut dapat mengindikasikan adanya rantai pemasaran yang terlalu panjang, biaya logistik yang tinggi, infrastruktur yang kurang memadai, atau bahkan praktik monopoli dan kartel yang menyebabkan harga menjadi tidak efisien. Data harga konsumen memiliki berbagai manfaat dalam kegiatan advokasi agribisnis. Yang pertama, mengetahui tingkat keterjangkauan pangan. Harga konsumen menunjukkan kemampuan masyarakat dalam membeli kebutuhan pangan. Apabila harga bahan pangan meningkat secara terus-menerus, daya beli masyarakat akan menurun sehingga berpotensi menimbulkan masalah ketahanan pangan. Misalnya, harga beras yang sebelumnya Rp12.000 per kilogram meningkat menjadi Rp15.500 per kilogram dalam waktu singkat. Kenaikan tersebut dapat membebani rumah tangga, terutama masyarakat berpendapatan rendah. Berdasarkan data tersebut, pemerintah dapat melakukan operasi pasar atau menyalurkan bantuan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat. 2. Mengukur efisiensi rantai pemasaran. Data konsumen digunakan untuk mengetahui apakah sistem distribusi hasil pertanian berjalan secara efisien. Semakin pendek rantai pemasaran,
umumnya semakin kecil selisih harga antara petani dan konsumen. Sebaliknya, apabila produk harus melewati banyak perantara, harga di tingkat konsumen akan semakin tinggi sementara harga yang diterima petani relatif rendah. Contohnya, harga cabai di tingkat petani Rp20.000 per kilogram, sedangkan harga cabai di pasar sampai di angka Rp55.000 per kilogram. Selisih harga sebesar Rp35.000 per kilogram menunjukkan adanya margin pemasaran yang cukup besar. Perbedaan harga tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain biaya transportasi yang tinggi, biaya penyimpanan dan distribusi, banyaknya pedagang perantara, kerusakan produk selama pengangkutan, serta tingginya biaya operasional pedagang. Namun, jika setelah dilakukan analisis, ternyata biaya-biaya tersebut tidak sebanding dengan besarnya selisih harga, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem pemasaran karena diduga terjadi ketidakefisien atau praktik perdagangan yang merugikan petani maupun konsumen. Dua, ada data produksi. Data produksi merupakan informasi mengenai jumlah hasil pertanian yang dihasilkan dalam periode tertentu. Data ini digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam hasil memenuhi kebutuhan pangan, mengidentifikasi potensi produksi, serta merencanakan kebijakan peningkatan hasil pertanian. Di data produksi, ada volume produksi. Volume produksi sendiri menunjukkan jumlah total hasil panen yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu musim tanam atau satu tahun. Kemudian ada produktivitas lahan. Produktivitas adalah kemampuan lahan menghasilkan produksi per satuan luas. Data produktivitas lebih menggambarkan efisiensi penggunaan lahan dibandingkan hanya melihat volume produksi. Rumus produktivitas yaitu produksi dibagi luas lahan. Selanjutnya ada data varietas unggul. Data ini menunjukkan tingkat penggunaan benih unggul oleh petani. Varietas unggul umumnya memiliki potensi hasil yang lebih tinggi, lebih tahan terhadap hama dan penyakit, serta mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan tertentu. Semakin tinggi tingkat adopsi benih unggul, maka peluang peningkatan produktivitas juga semakin besar. Oleh karena itu, data ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas program distribusi benih bersertifikat dan penyuluhan pertanian. Selanjutnya ada data supply dan demand. Data supply dan demand digunakan untuk mengetahui kebijakan pasar suatu komoditas pertanian, hubungan antara jumlah pasokan dan permintaan akan mempengaruhi harga, keuntungan petani, serta stabilitas pangan. Supply adalah jumlah produk pertanian yang tersedia di pasar dalam periode tertentu, sedangkan demand adalah jumlah produk yang dibutuhkan atau diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Hubungan antara supply dan demand yaitu jika permintaan lebih besar daripada pasokan, maka harga cenderung meningkat karena barang menjadi langka. Jika pasokan lebih besar daripada permintaan, maka harga cenderung menurun karena terjadinya kelebihan produksi. Selanjutnya ada data pendukung lainnya. Di sini ada beberapa data yaitu data sosial ekonomi petani.
Data sosial ekonomi menggambarkan kondisi kehidupan petani dan rumah tangga pertanian. Data ini digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani serta menjadi dasar penyusunan program pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya ada data lingkungan. Keberhasilan pembangunan agribisnis tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi, tapi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Data tersebut menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pertanian berkelanjutan agar peningkatan produksi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan. Selanjutnya ada data infrastruktur pertanian. Data infrastruktur digunakan untuk menilai kelengkapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan agribisnis. Infrastruktur yang baik akan memperlancar distribusi hasil pertanian, menurunkan biaya logistik, mempercepat akses pasar, dan meningkatkan daya saing produk. Sebaliknya, infrastruktur yang buruk dapat menyebabkan biaya distribusi meningkat, kerusakan hasil panen bertambah, dan hasil produk menjadi lebih mahal di tingkat konsumen. Jadi, jenis data dalam advokasi agribisnis mencakup data harga, data produksi, data supply dan demand, serta data pendukung lainnya. Digital tools untuk advokasi agribisnis. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk agribisnis. Jika sebelumnya proses advokasi hanya dilakukan melalui pertemuan langsung, surat resmi, atau media cetak, kini advokasi dapat dilakukan secara lebih cepat, luas, dan efektif melalui berbagai platform digital. Digital tools yang pertama ada Google Trends. Google Trends merupakan layanan dari Google yang digunakan untuk mengetahui tingkat popularitas suatu kata kunci berdasarkan jumlah pencarian penggunaan internet pada periode dan wilayah tertentu. Data yang ditampilkan berupa tren pencarian, sehingga pengguna dapat mengetahui isu apa yang sedang menjadi perhatian masyarakat. Kemudian ada X atau Twitter Analytics. X Analytics merupakan fitur analisis yang tersedia pada platform media sosial X sebelumnya Twitter. Fitur ini digunakan untuk mengukur kinerja konten yang dipublikasikan, sehingga pengguna dapat mengetahui sejauh mana yang disampaikan berhasil menjangkau masyarakat. Dalam advokasi agribisnis, media sosial menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan informasi, membangun opini publik, dan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam suatu gerakan. Oleh karena itu, analisis terhadap performa konten sangat diperlukan agar strategi komunikasi dapat terus diperbaiki. Selanjutnya ada petisi online. Petisi online merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah atau lembaga tertentu melalui digital seperti chess.org dan Avast. Melalui petisi online, masyarakat dapat memberikan dukungan terhadap isu dengan menandatangani petisi online. Dalam advokasi agribisnis, petisi online sering digunakan untuk mendorong perubahan, melindungi hak petani, maupun meningkatkan perhatian pemerintah terhadap berbagai permasalahan pertanian. Jadi di sini isu yang diangkat yaitu kenaikan harga pangan, tetapi petani belum meningkat. Jadi isu ini sedang panas. Isu terkini yang ada di
kalangan petani, yaitu kenaikan harga pangan, tapi pendapatan petani belum meningkat. Salah satu permasalahan yang masih sering terjadi sektor agribisnis adalah kenaikan harga pangan di tingkat konsumen yang tidak selalu diikuti dengan peningkatan pendapatan petani. Kondisi ini menimbulkan paradoks, yaitu masyarakat harus membeli pangan dengan harga yang semakin mahal, tetapi petani sebagai produsen utama justru belum memperoleh keuntungan yang sebanding. Akibatnya, kesejahteraan petani tidak mengalami peningkatan yang signifikan meskipun harga komoditas di pasar sedang tinggi. Fenomena ini umumnya terjadi karena adanya ketidakefisien dalam rantai pemasaran hasil pertanian. Produk pertanian yang dipanen petani harus melewati beberapa pelaku pemasaran seperti pedagang, pengumpul, pedagang besar, distributor, hingga pedagang pengecer sebelum sampai ke tangan konsumen. Setiap pelaku mengambil keuntungan dan menambah biaya distribusi sehingga harga produk terus meningkat. Namun kenaikan tersebut tidak sepenuhnya dinikmati oleh petani, melainkan lebih banyak diterima oleh pelaku distribusi. Sebagai contoh, seorang petani cabai menjual hasil panennya dengan harga Rp22.000 per kilogram kepada pedagang pengumpul. Setelah melewati berbagai tahapan distribusi, harga cabai di pasar tradisional dapat mencapai Rp55.000 sampai Rp60.000 per kilogram. Selisih harga tersebut cukup besar. Selisih harga yang cukup besar ini menunjukkan bahwa margin pemasaran lebih banyak dinikmati oleh perantara dibandingkan petani. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa kesejahteraan petani masih rendah meskipun harga pangan di pasar meningkat. Agar isu ini dapat disampaikan secara objektif dan meyakinkan kepada pemerintah maupun pemangku kepentingan, diperlukan data yang lengkap dan akurat sebagai dasar advokasi. Yang pertama, ada harga di tingkat petani. Data ini menunjukkan harga yang benar-benar diterima petani saat menjual hasil panen. Data tersebut digunakan untuk mengetahui apakah harga yang diterima petani sudah mampu menutupi biaya produksi dan memberikan keuntungan yang layak. Di komoditas cabai, harga petani mencapai Rp22.000 per kilogram. Komoditas gabah di angka Rp5.500 per kilogram, sedangkan komoditas bawang merah di angka Rp18.000 per kilogram. Data ini dapat diperoleh melalui survei lapangan, Badan Pusat Statistik, atau Dinas Pertanian Daerah. Kedua, ada harga di tingkat konsumen. Data harga konsumen menunjukkan harga yang dibayar masyarakat ketika membeli produk di pasar. Di sini, komoditas cabai di harga konsumen di angka Rp58.000, beras di Rp15.000 per kilogram, bawang merah Rp38.000 per kilogram. Perbandingan antara harga produsen dan harga konsumen dapat menunjukkan apakah sistem pemasaran berjalan secara efisien. Yang ketiga, ada data margin pemasaran. Margin pemasaran merupakan selisih antara harga yang diterima petani dengan harga yang dibayar oleh konsumen. Dari harga cabai di petani di Rp22.000 per kilogram, harga cabai di pasar Rp58.000 per kilogram. Jadi, margin pemasarannya di angka Rp36.000 per kilogram. Margin yang terlalu besar perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui apakah disebabkan oleh biaya distribusi yang tinggi atau adanya rantai pemasaran yang terlalu panjang.
Yang keempat, ada data pendapatan petani. Pendapatan petani dihitung dengan mengurangi penerimaan dari hasil penjualan dengan seluruh biaya produksi. Produksi cabai di 2000 kg, harga jual di 22.000 per kilogram. Jadi penerimaan didapat oleh petani 44 juta rupiah dan biaya produksinya 35 juta rupiah. Jadi pendapatan petani hanya di 9 juta rupiah. Data pendapatan sangat penting untuk mengetahui apakah petani benar-benar memperoleh manfaat dari kenaikan harga komoditas. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dapat dilakukan analisis untuk mengetahui penyebab utama mengapa kenaikan harga pangan di tingkat konsumen belum meningkatkan kesejahteraan petani. Analisis ini penting karena menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan langkah advokasi yang tepat. Dengan membandingkan data harga di tingkat petani, harga di tingkat konsumen, biaya produksi, serta margin pemasaran, dapat diketahui pihak mana yang memperoleh keuntungan terbesar dalam rantai agribisnis. Sebagai contoh, hasil analisis menunjukkan bahwa harga cabai di pasar meningkat hampir 30%. Harga yang diterima petani hanya meningkat sekitar 5%. Margin pemasaran mencapai lebih 60% dari harga jual akhir. Pendapatan petani tidak meningkat secara signifikan karena biaya pupuk, pestisida, benih, dan tenaga kerja juga mengalami kenaikan. Data tersebut menunjukkan bahwa kenaikan harga pangan di tingkat konsumen tidak memberikan manfaat yang sebanding bagi petani. Meskipun masyarakat harus membayar harga yang lebih mahal, petani sebagai produsen utama tetap menerima harga yang lebih relatif rendah. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi keuntungan di sepanjang rantai pemasaran. Kenaikan harga yang cukup tinggi di pasar tidak sepenuhnya berasal dari kenaikan harga yang diterima petani. Setelah hasil panen dijual oleh petani, produk tersebut melewati beberapa tahapan distribusi, seperti pedagang, pengumpul, pedagang besar, distributor, hingga pedagang pengecer. Setiap pelaku menambahkan biaya operasional dan mengambil keuntungan sehingga harga produk terus meningkat sebelum sampai kepada konsumen. Jadi di sini petani dapat menetapkan harga cabai di Rp22.000 per kilogram, pedagang pengumpul di Rp30.000 per kilogram, pedagang besar Rp42.000 per kilogram, pedagang pengecer Rp58.000 per kilogram. Dari data tersebut, terlihat bahwa kenaikan harga tersebut justru terjadi setelah produk meninggalkan petani. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai tambah lebih banyak dinikmati oleh pelaku distribusi dibandingkan produsen. Kemudian margin pemasaran merupakan selisih antara harga yang diterima oleh petani. Jadi harga petani Rp22.000 per kilogram dan harga konsumen Rp58.000 per kilogram. Harga pemasarannya Rp36.000 per kilogram. Artinya sekitar 62% dari harga yang dibayar konsumen bukan diterima oleh petani, melainkan digunakan untuk biaya distribusi dan keuntungan para pelaku pemasaran. Walaupun sebagian margin tersebut digunakan untuk transportasi, penyimpanan, pengemasan, dan biaya operasional lainnya, apabila selisihnya terlalu besar, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap efisiensi rantai pasok dan sistem distribusi hasil panen. Setelah dilakukan pengumpulan dan analisis data mengenai perbedaan harga di tingkat petani dan harga di tingkat konsumen, langkah selanjutnya adalah menyusun strategi advokasi yang dapat mendorong perubahan kebijakan maupun perbaikan sistem agribisnis.
Dalam konteks isu kenaikan harga pangan yang tidak diikuti oleh peningkatan pendapatan petani, terdapat beberapa bentuk advokasi yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengusulkan perbaikan rantai distribusi. Salah satu penyebab utama tingginya selisih harga antara petani dan konsumen adalah panjangnya rantai distribusi hasil pertanian. Sebelum produk sampai ke tangan konsumen, hasil panen biasanya melewati beberapa pelaku pemasaran, seperti pedagang pengumpul, pedagang besar, distributor, dan pedagang pengecer. Setiap pelaku menambahkan biaya distribusi dan mengambil keuntungan, sehingga harga produk terus meningkat, sedangkan harga yang diterima petani relatif tetap. Melalui advokasi berbasis data, pemerintah dapat didorong untuk memperbaiki sistem distribusi agar produk pertanian dapat dipasarkan dengan jalur yang lebih cepat, singkat, dan efisien. Perbaikan distribusi akan memberikan manfaat bagi seluruh pihak, yaitu petani memperoleh harga jual yang lebih tinggi, sedangkan konsumen dapat membeli produk dengan harga yang lebih terjangkau. Langkah-langkah yang dapat diusulkan: memperbaiki infrastruktur jalan. Kondisi jalan menuju sentra produksi pertanian sangat mempengaruhi biaya transportasi. Jalan yang rusak menyebabkan waktu pengiriman menjadi lebih lama, biaya angkut meningkat, dan risiko kerusakan hasil panen semakin besar. 2. Meningkatkan hasil fasilitas penyimpanan atau gudang dan cold storage. Banyak komoditas pertanian bersifat mudah rusak atau perishable goods. Keterbatasan fasilitas penyimpanan menyebabkan petani harus segera menjual hasil panennya meskipun harga sedang rendah. Yang ketiga, menyediakan transportasi logistik yang efisien. Transportasi yang efisien akan mempercepat distribusi produk sekaligus menurunkan biaya pemasaran. 4. Mengembangkan sistem distribusi berbasis digital. Perkembangan teknologi memungkinkan distribusi hasil pertanian dilakukan secara lebih modern melalui platform digital. Dengan sistem digital, petani dapat memperoleh informasi harga secara cepat sehingga memiliki posisi tawar yang lebih baik. Apabila sistem distribusi berhasil diperbaiki, maka manfaat diperoleh antara lain biaya pemasaran menurun, margin pemasaran menjadi lebih efisien, harga jual petani meningkat, harga pangan di tingkat konsumen lebih stabil, serta kesejahteraan petani meningkat. Sekian pemaparan saya mengenai materi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.